The number you have dialed has been changed. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldo Surya Adi Putra, NIM saya 074. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi saya dengan kelompok, yaitu proses pemilihan supplier oleh CV Langit Cerah, yaitu perusahaan yang mengembangkan produk souvenir dari limbah kayu. Di sini kami memakai metode AHP atau Analytical Hierarchy Process. Sebelum saya menjelaskan, saya akan menjelaskan dulu apa itu AHP. AHP adalah suatu metode pengambilan keputusan dengan melakukan perbandingan berpasangan antara kriteria pilihan dan juga perbandingan berpasangan antara pilihan yang ada. Permasalahan pengambilan keputusan dengan AHP umumnya dikomposisikan menjadi kriteria dan alternatif pilihan. Nah, bagian terpenting dari proses analisis adalah 3 tahapan berikut. Yang pertama yaitu nyatakan tujuan analisis. Tujuan analisisnya di sini yaitu memilih supplier limbah kayu. Yang kedua yaitu tentukan kriteria. Kriterianya yaitu kualitas produk, biaya, dan kecepatan pengiriman. Yang selanjutnya yaitu kita akan menentukan alternatif pilihan. Di sini alternatif pilihannya ada 4. Yang pertama yaitu CV Rakabu, CV Udeco Indonesia, CV PT Kayu Jati, PT Kayu Jati Belanda, dan PT ASEAN Furniture. Nah, informasi yang sudah saya sampaikan tadi disusun membentuk pohon bertingkat seperti ini. Boleh di-scroll, Lis? Nah, ini merupakan pohon bertingkat yang membentuk informasi yang tadi. Yang itu yaitu memilih supplier limbah kayu. Di sini ada tiga kriterianya, yaitu biaya, kualitas produk, dan kecepatan pengiriman. Dan selanjutnya itu ada alternatif pilihan, yaitu masing-masing ada 4. Yaitu CV Rakabu tadi, CV Udeco Indonesia, PT Kayu Jati Belanda, dan PT ASEAN Furniture. Lanjut, Lis. Nah, informasi yang ada kemudian untuk menentukan peringkat relatif dari alternatif pilihan yang ada. Dari jenis kualitatif dan kuantitatif dapat diperbandingkan menggunakan informed judgment untuk menghitung bobot dan prioritas. Nah, bagaimana menentukan tingkat kepentingan relatif dari kriteria yang ada? Hal ini dapat dilakukan dengan judgment untuk menentukan peringkat dari kriteria. Dalam sebuah sistem berbasis AHP, judgment ini diberikan oleh user pengguna sistem dan dilakukan pada saat user bermaksud melakukan proses AHP dan melihat rekomendasi. Misalnya, yang pertama, kualitas produk 2 kali lebih penting dari biaya. Yang kedua, biaya 3 kali lebih penting dari kecepatan pengiriman. Yang ketiga, kualitas produk 4 kali lebih penting dari kecepatan pengiriman. Selanjutnya, dengan pairwise comparison, perbandingan berpasangan, tingkat kepentingan satu kriteria dibandingkan dengan yang lain dapat diekspresikan. Nilai yang digunakan yaitu equal, moderate, strong, very strong, dan extreme. Dari judgment di atas kita bisa buatkan tabel perbandingan berpasangan sebagai berikut. Di sini ada biaya yaitu 1/1, kualitas produk 1/2, kecepatan pengiriman 3/1, dan seterusnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, perkenalkan nama saya Renata Kanafialdo, NIM saya 412-1911075. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tadi, yaitu bagaimana mengubah metrik berpasangan ini menjadi peringkat dari kriteria. Jawabannya adalah eigenvektor, dengan cara eigenvektor. Berikut cara untuk mencari solusi eigenvektor. Yang pertama,
Cara komputasi yang singkat yang bisa digunakan untuk mendapatkan peringkat adalah dengan menggunakan metrik berpasangan ini sebagai dasar perhitungan kuadrat metrik berpasangan setiap saat. Yang kedua, jumlah setiap baris dihitung dan dinormalisasi. Yang ketiga, perhitungan dihentikan apabila perbedaan dari jumlah-jumlah ini dalam dua perhitungan yang berurutan lebih kecil dari suatu angka. Oke, lanjut ke tahap-tahapnya. Tahap pertama yaitu kuadratkan matrik berpasangan. Nah, ini ada datanya. Biaya 1,1, biaya setengah dari kualitas 0,5 dari kualitas produk, biaya 3 kali lebih dari kecepatan pengiriman. Kemudian selanjutnya di bawahnya ada kualitas produk 2 kali lebih besar dari biaya, kualitas produk 1, kemudian 4 kali lebih besar dari kecepatan pengiriman. Kemudian ada juga kecepatan pengiriman datanya sama juga 0,33, 0,25 dan 1. Nah, lanjut ke matrik berpasangannya. Ada di situ data 1,0, 0,5, 3,0. Nah, itu dikalikan 1,0 dikali 1,0, kolom 1 baris 1 dikali kolom 1 baris 2, terus ditambah 0,5 dikali 2,0 ditambah 3,0 dikali 0,33. Kemudian hasilnya 3,0. Nah, selanjutnya baris kedua, kolom kedua itu sama juga caranya, berarti 0,5 dikali 0,5 ditambah 0,5 dikali 2,0 ditambah 3,0 dikali 0,25 hasilnya 1,75. Nah, selanjutnya tahap kedua hitung eigenvektor pertama. 1. Jumlahkan baris. Maksudnya jumlahkan baris yaitu kolom pertama baris pertama 3,0 ditambah 1,75, kolom kedua baris kedua ditambah 8,0 hasilnya 12,75. Kemudian bawahnya juga sama 5,33, 3,0 ditambah 14,0 hasilnya 22,3332. Nah, setelah dijumlahkan semua baris dan kolom, kita tambah hasil dari jumlah dari baris-baris yang ada. Nah, berarti 12,75 ditambah 22,3332 ditambah 4,8333 hasilnya 39,9165. Nah, setelah itu kita normalisasi nilai dari jumlah masing-masing baris. Berarti 12,75 itu dibagi dengan 39,9165 hasilnya 0,3194. Nah, sama juga bawahnya juga 22,332 dibagi dengan 39,9165 hasilnya 0,5595. Angka normalisasi pertama yang sebesar 0,3194 didapatkan dengan membagi angka 12,75 dibagi 39,9165 yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi, eigenvektor yang pertama adalah 0,3194, 0,5595, dan 0,1211. Oke, sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Maria Natalia Ritonang, NIM saya 41219111069. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan pembahasan dari teman saya yang sebelumnya. Di sini sudah ada tabel dan kolom yang akan dikuadratkan, dijumlahkan, dan dinormalisasikan. Contohnya adalah baris pertama dikali dengan kolom pertama. Contohnya seperti di kolom pertama ada 3.0 dikali dengan 3.0. Kemudian ditambah 1,75 dikali 5,33. Kemudian ditambah 8,0 dikali dengan 1,116. Kemudian hasilnya dapat kita lihat di sebelah kanan, yaitu 27,6653.
Begitu juga selanjutnya. Di baris pertama dikali dengan kolom pertama, maka hasilnya akan seperti di sebelah kanan, yaitu ada 48,3311, 10,5547, 15, 8830, 27,662, 6,0414, 72,4984, 126,6642, dan 27,6653. Kemudian hasil yang tadi sudah dikalikan dan ditambahkan tersebut kemudian ditambah semuanya di satu kolom, semuanya ditambahkan. Contohnya seperti 27,6653 ditambah 15, 88,8830 ditambah 72,4984. Maka hasilnya adalah 15,9967. Begitu juga di bawahnya ada 2,2, ada 2,2,6615, 44,2614 dan 2, dan semuanya itu ditambah dan hasilnya adalah 262,9196. Kemudian hasilnya dari pertambahan ini dibagi dengan 262,9196. Contohnya 15,9967 dibagi 262,9196, hasilnya adalah 0,3196. Begitu juga selanjutnya dibagi dengan 262,9196, maka hasilnya 0,5584, 0,1220. Dan ketiganya itu ditambah, maka hasilnya adalah 1. Jadi, eigenvektor yang kedua adalah 0,3196, 0,5584, dan 0,1220. Perbedaannya memang sudah kecil, apalagi kalau dihitung satu putaran lagi. Contohnya seperti di bawah ini, 0,3196 dikurang dengan 0,3194. Begitu juga dengan selanjutnya dengan yang di bawah. 0,3194 dan 0,5595 dan 0,1211 itu didapat dari hasil yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Maka melihat dari nilai eigenvektor bisa dikatakan bahwa kriteria yang pertama adalah peringkat nomor 2 terpenting. Kriteria yang kedua adalah peringkat 1 terpenting. Dan kriteria yang ketiga adalah peringkat nomor 3 terpenting. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Jika ada salah, saya minta maaf. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnopiani, NIM saya 063. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Nah, teman saya tadi sudah menyebutkan bahwa kriteria nomor 1 itu adalah peringkat nomor 2, kriteria yang kedua itu adalah peringkat 1 terpenting, dan kriteria yang ketiga adalah peringkat nomor 3 yang terpenting. Nah, di sini terdapat pohon dengan bobot para kriterianya, yang itu memilih supplier limbah kayu itu bobotnya 1,000. Nah, seperti yang tadi disebutkan bahwa kriteria kedua itu peringkat pertama yaitu kualitas produk dengan bobot 0,5584, peringkat kedua yaitu biaya dengan bobot 0,3196, dan yang ketiga adalah kecepatan pengiriman dengan bobot 0,1220. Nah, di sini ada bagannya seperti yang di atas tadi, sama si Pirakabu, kemudian dilanjutkan dengan Wudeco Indonesia dan PT Kayu Jati Belanda, selanjutnya PT Asian Furniture. Untuk kualitas produk juga sama, si Pirakabu, Wudeco Indonesia, Kayu Jati Belanda, Asian Furniture, begitu juga dengan kecepatan pengiriman. Nah, selanjutnya bagaimana sih kita menentukan peringkat alternatif pilihan? Untuk alternatif pilihan itu bisa dilakukan dengan perbandingan berpasangan terhadap kriteria masing-masing. Judgement dalam proses ini umumnya dilakukan berbasis pada data atau informasi tentang alternatif pilihan atau quantitative approach. Atau kalau tidak tersedia data atau informasi tersebut,
dapat dilakukan dengan judgement dari pakar terkait pemilihan alternatif tersebut atau qualitative approach. Di dalam sebuah sistem proses untuk menentukan nilai kriteria dari masing-masing alternatif, pilihan dan perhitungan peringkat dilakukan pada saat melakukan entry dan edit data variabel dan kriteria alternatif pilihan. Nah, dalam kasus ini, yang memberikan judgement untuk kriteria biaya dan kualitas produk adalah pakar tentang limbah kayu dengan informasi bersifat kualitatif. Nah, di sini terdapat data kualitatifnya. Yang pertama ada biaya. CV-nya ada CV Rakabu, Budiku Indonesia, PT Kayu Jati Belanda, dan PT ASEAN Furniture. Nah, di sini juga sama. Ini datanya CV Rakabu itu 1/1. Kemudian ada lagi Budiku 4/1. Untuk PT Kayu Jati Belandanya 1/4. Kemudian PT ASEAN Furniture 6/1 dan selanjutnya juga sama. Kemudian untuk kriteria kualitas produk juga sama, dimulai dengan CV Rakabu, kemudian CV Budiku Indonesia, dilanjutkan dengan PT Kayu Jati Belanda, dan PT ASEAN Furniture. Untuk CV Rakabu sendiri itu 1/1, untuk CV Budiku setengah, untuk PT Kayu Jati Belanda 1/5, PT ASEAN Furniture itu 1/1. Selanjutnya ke sampingnya sama. Nah, dari matriks ini dihitung eigenvektornya. Nah, dari data kita ini kita akan membuat matriks berpasangan seperti yang telah dilakukan teman saya di atas tadi. Itu caranya sama untuk menentukan namanya peringkat dari alternatif pilihan untuk masing-masing kriterianya. Nah, ini adalah hasil dari matriksnya, yaitu pertama biaya itu ada 0,1160, terus ada 0,2470, selanjutnya 0,0600, selanjutnya 0,5770. Selanjutnya untuk kualitas produk itu ada 0,3790, selanjutnya lagi 0,2900, 0,0740, selanjutnya 0,2570. Nah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Nur Fitri, NIM saya 4121911088. Selanjutnya, untuk kriteria biaya pengiriman ditentukan dengan informasi yang bersifat kuantitatif sebagai berikut. Di sini kriteria biaya pengiriman CV Rakabu itu 34, CV Wudeko Indonesia 27, PT Kayu Jati Belanda 24, PT ASEAN Furniture 28. Nah, yang untuk kriteria biaya pengirimannya yang tadi sudah saya sebutkan langsung dijumlahkan, dapatlah hasilnya 113. Kemudian di kolom selanjutnya itu CV Rakabu 34 dibagi 113 hasil penjumlahan yang tadi. Kemudian dibagi, jadi 34 dibagi 113 hasilnya 0,3010. Untuk CV Wudeko Indonesia 27 dibagi 113 sama dengan 0,2390. Kemudian PT Kayu Jati Belanda 24/113 hasilnya 0,2120. Untuk PT ASEAN Furniture 28/113 hasilnya 0,2480. Kemudian untuk di sini 0,3010 ditambah ke kolom ke bawahnya semua ditambahkan hasilnya itu jadi 1. Dengan menormalisasi informasi bersifat kuantitatif akan bisa didapatkan peringkat konsumsi bahan bakar untuk bentar Lis, kok bahan bakar sih? Kok bahan bakar?
Aku mute ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Fitri, NIM saya 4121911088. Saya akan melanjutkan pembahasan dari penjelasan teman saya yang sebelumnya. Di sini untuk kriteria kecepatan pengiriman ditentukan dengan informasi yang bersifat kuantitatif sebagai berikut. Kriteria kecepatan pengiriman, CV Rakabu itu 34, CV Udeco Indonesia 27, PT Kayu Jati Belanda 24, PT ASEAN Furniture itu 28. Kemudian untuk kriteria kecepatan pengirimannya tadi kita jumlahkan dan didapatkanlah hasilnya 113. Kemudian di sini kriteria kecepatan pengiriman tadi dibagi hasil penjumlahan tadi. Jadi 34 dibagi 113 dapat hasilnya 0,3010. Kemudian di sini 27 per 113 dapatlah hasilnya 0,2390. Kemudian di bawahnya 24 per 113 dapat hasilnya 0,2120. Kemudian untuk PT ASEAN Furniture itu 28 per 113 dapatlah hasilnya 0,2480. Kemudian hasil pembagian tadi dijumlahkan dapatlah hasilnya 1. Nah, dengan menormalisasi informasi bersifat kuantitatif akan bisa didapatkan peringkat kriteria kecepatan pengiriman untuk masing-masing alternatif pilihan. Nah, dengan demikian, bobot kriteria dan alternatif pilihan sudah terlengkapi, sehingga pohon keputusan tergambar menjadi sebagai berikut. Nah, di sini kita bisa lihat untuk pohon keputusannya. Untuk memilih supplier limbah kayu, 1 biaya untuk yang biaya itu 0,3196, kualitas produk 0,5584, kecepatan pengiriman 0,1220. Bisa kita lihat di gambarnya. Kemudian di bawahnya untuk mendapatkan hasil keputusan, masing-masing bobot untuk alternatif pilihan dikalikan dengan bobot dari kriteria dalam bentuk perkalian matriks sebagai berikut. Nah, untuk CV Rakabu, itu kita ambil dari kriteria biaya 0,1160, untuk CV Udeco Indonesia 0,2470, PT Kayu Jati Belanda 0,06000, PT ASEAN Furniture 0,5770. Kemudian di baris selanjutnya itu kualitas produk 0,3790 untuk CV Rakabu, kemudian CV Udeco Indonesia 0,2900. Kemudian untuk PT Kayu Jati Belanda itu 0,0740. Kemudian di bawahnya PT ASEAN Furniture itu 0,2570. Lalu di sini di baris selanjutnya itu untuk kriteria kecepatan pengiriman, CV Rakabu tadi kita dapat 0,3010, kemudian CV Udeco Indonesia 0,2390, PT Kayu Jati Belanda 0,2120, PT ASEAN Furniture itu 0,2480. Nah, ini dikalikan dengan perkalian matriks tadi, di bawahnya itu dikalikan 0,3196, kemudian 0,5584 dan 0,1220. Nah, sehingga perhitungan untuk CV Rakabu keseluruhan nilai masing-masing alternatif pilihan. Sehingga perhitungan untuk CV Rakabu keseluruhan nilai masing-masing alternatif pilihan adalah sebagai berikut. CV Rakabu di sini didapatkan hasilnya 0,3060, itu didapatkan dari 0,1160 dikalikan dengan matriksnya tadi 0,3196 ditambahkan dengan
kriteria kualitas produknya itu 0,3790, kemudian dikalikan dengan 0,5584, ditambahkan dengan kriteria kecepatan pengiriman 0,3010, dikalikan dengan 0,1220. Didapatlah hasilnya tadi 0,3060. Berlaku juga untuk CV Wudeco Indonesia, PT Kayu Jati Belanda, dan PT Asian Furniture. Perkalian matriknya sama dengan CV Rakabu tadi. Mungkin segitu saja penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kurang jelasan dalam mempresentasikan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.